Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang thermal human sensing dikaitkan dengan thermal comfort yang merupakan satu topik dari mata kuliah rekayasa lingkungan thermal di jurusan arsitektur UII, dan saya adalah Sugini, Associate Professor di jurusan arsitektur UII. Kita akan memulai. Outline yang akan kita bicarakan adalah ada 5 topik, 5 subtopik. Yang pertama adalah kita akan bicara topik kualitas thermal dalam domain arsitektur, kemudian kita bicara tentang mekanisme thermal human sensing dikaitkan dengan thermal comfort, kemudian kita masuk kepada pembicaraan diskusi yang di dalamnya meliputi 3 hal, yaitu membicarakan tentang apa itu kenyamanan thermal, faktor-faktor yang menentukan kenyamanan thermal, dan adaptasi dan kenyamanan thermal. Oke, saya akan memulai yang pertama. Kita kalau bicara tentang thermal quality itu selalu mengarahnya ke thermal comfort. Padahal sebenarnya sebagai seorang arsitek, kebutuhan manusia terhadap kualitas thermal itu seperti yang kita bicarakan kemarin, di hierarki kebutuhannya Maslow itu bertingkat-tingkat. Ada yang kebutuhan dasar, berhubungan dengan menginginkan hangat atau sejuk, sampai ke security, sampai self-belonging, dan seterusnya. Nah, ketika security itu safe in ekonomi, di situ akan berhubungan dengan productivity dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang kualitas thermal di dalam dunia arsitektur, sebenarnya tidak hanya thermal comfort, tetapi apa, yaitu thermal arousal dan thermal health. Thermal comfort nanti akan kita bicarakan lebih dalam ya di situ. Thermal arousal itu apa? Thermal arousal itu berhubungan dengan sensasi yang membuat orang itu bersemangat, bangkit aspek fisiologis dan psikologisnya, sehingga ini nanti lari ke arah productivity. Kemudian yang selanjutnya adalah health. Health adalah kualitas thermal yang nanti ujungnya pada mencapai kualitas kesehatan. Nah, thermal arousal dan health ini sebenarnya juga ini hubungannya ada lapis-lapis. Apakah lapis yang fisiologis, sehat badan, sampai juga sehat mental, seperti itu. Nah, layernya kemarin kita sudah belajar yang hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Layernya kan ada yang fisik, fisiologis, kemudian psikologis, dan seterusnya. Health itu juga levelnya macam-macam. Ada yang kesehatan badan, kesehatan psikologis, dan seterusnya. Kemudian arousal sama produktivitas, nanti endingnya larinya. Nah, produktivitas nanti juga ada macam-macam hubungannya dan seterusnya. Kalau comfort nanti kita akan perdalam. Jadi saya akan sampaikan kualitas thermal di dalam lingkup pembicaraan arsitektur sebenarnya tidak hanya comfort, tapi health and arousal. Tetapi untuk satu semester ini, kalau Anda ingin lebih lagi belajar tentang thermal arousal dan thermal health, maka saya sangat senang Anda untuk belajar secara mandiri. Silahkan dicari itu. Ya, atau nanti Anda ingin misalnya bersama saya belajar dalam pendalaman tertentu di luar mata kuliah ini, dalam riset bersama dan seterusnya. Tetapi di dalam kuliah ini ya, karena hanya 2 SKS, maka kita fokus hanya pada comfort. Idealnya ini tidak terpisah seperti ini. Idealnya itu harusnya irisan. Jadi Anda menemukan kualitas thermal yang juga comfort, yang juga membuat orang produktif, bekerja, tapi juga sehat gitu. Apa ada sih kualitas yang hanya comfort tapi nggak sehat dan tapi nggak membuat orang produktif dalam bekerja? Ada. Misalnya contoh, ketika Anda, sebagai contoh ya, ketika Anda itu di dalam kamar ya, mungkin kalau tidak pakai AC ya, kemudian suasananya itu dingin, hujan, begitu ya.
atau ada angin semilir di teras dan situ comfort, enak sekali itu. Tapi rasanya kita ngantuk gitu loh. Enak untuk tidur gitu loh. Bukan enak untuk bekerja. Itu contoh bagaimana ada kualitas thermal yang comfort tetapi tidak produktif. Nah, tentu saja Anda harus bisa melihat itu. Anda sedang mendesain ruang yang tujuannya untuk apa. Ya, kalau untuk leisure ya untuk kenyamanan ya nyaman begitu. Tapi kalau misalnya ini ruang kuliah, gitu, ruang yang orang itu harus semangat, tidak ngantuk, membaca, konsentrasi di situ ya. Walaupun terpengaruh banyak hal ya, terpengaruh tentang orang yang membawakan, topiknya, materinya, tetapi paling enggak ruangnya sebagai seorang arsitek apapun yang ada di dalamnya, tapi orang bisa merasa semangat dalam belajar misalnya. Nah, itu adalah sebuah bidang kualitas thermal yang sebenarnya masih terbuka untuk dikembangkan gitu ya. Tapi orang sekarang itu fokusnya masih thermal comfort. Nah, ini saya walaupun kuliah semester 2, saya ingin menginspirasi Anda, mudah-mudahan nanti Anda meneruskan S2, S3 dan seterusnya. Atau ketika Anda bekerja, Anda sadar betul urusannya itu tidak hanya comfort, tapi ada thermal arousal, thermal pembangkitan, membuat orang bergairah untuk bekerja sehingga dia produktif ya. Seperti itu. Nah, yang thermal head jelas misalnya ya. Thermal head itu adalah yang hubungannya kesehatan. Ada yang comfort tapi tidak sehat. Ada yang produktif tetapi tidak sehat misalnya. Apalagi misalnya sebagai contoh sekarang kita sedang berhadapan dengan cobaan musibah ya, pandemi COVID-19 ini. Nah, kita tahu kalau kita baca jurnal-jurnal, misalnya ternyata virus itu tidak bisa berkembang pada suhu sekian dan seterusnya. 27 derajat, koreksi kalau saya salah, Anda cari lagi misalnya, itu dia tidak tahan misalnya. Nah, oleh sebab itu, maka kalau gitu ya yang suhunya itu aja, biar virus kalau di situ dropletnya nggak bisa berkembang, gitu kan? Seperti itu. Nah, tetapi ternyata suhu itu terlalu tinggi untuk comfort, gitu. Nah, bisa saja memang untuk health itu kadang-kadang jadi tidak matching dengan kualitas yang dituntut untuk comfort. Nah, sekarang milih yang mana? Nah, sebagai seorang arsitek, Anda harus menetapkan dengan bijaksana. Anda bicarakan dengan klien, kemudian Anda lihat ini sebenarnya untuk apa, gitu. Tapi idealnya antara comfort, arousal, dan health itu idealnya terjadi irisan di sana. Jadi kalau bisa begitu bagus sekali. Ya nyaman, ya produktif, ya sehat begitu. Nah, ini sebenarnya kualitas thermal itu seperti itu harusnya gitu. Ya, begitu. Nah, saya pikir cukup, saya akan lanjutkan ya ke yang topik selanjutnya. Ini adalah ilustrasinya. Jadi enak untuk kerja, ada yang tidur, ada yang enak untuk santai, pusing ya, terlalu panas dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sini ya, bahwa jadi kesimpulannya harusnya ada irisan di sana. Yang paling bagus itu adalah kalau mendesain itu bisa di sini. Ini irisan ini. Ya, thermal, ya comfort, ya arousal, ya sehat gitu. Bagusnya begitu. Tapi tentu saja Anda harus pelajari tiga lingkup itu, kemudian Anda pilih range ya yang menjadi guideline desain Anda yang bisa tiga-tiganya begitu. Nah, itu contoh bagaimana kalau kita dalam proses desain itu kan ada empathizing, ada define, ada ideating, ada prototyping, ada testing. Nah, di dalam empathizing itulah Anda nanti menetapkan ini. Anda mau yang mana gitu, seperti apa. Jadi inilah yang harus kita cermati bersama. Bagaimana human sensing itu Anda pahami, kemudian bagaimana ketika Anda merumuskan range untuk nanti membicarakan kualitas thermal yang akan dipenuhi itu yang mana, itu pertimbangannya harus komprehensif kalau di dalam desain yang lebih umum. Atau kalau Anda besok ingin mengembangkan dunia arsitektur di aspek thermal, maka sebenarnya bidangnya masih banyak di luar ini. Dan itu pun lapis-lapis ya, itu lapisnya masih bisa
fisiologis, kemudian bisa psikologis, lebih luas lagi bisa sosiologis gitu ya. Seperti itu. Ya nanti misalnya ada di dalam suku-suku tertentu dia itu memang nanti kalau kita bicara di dalam yang karena dia terbiasa dengan dingin, dia tuh kalau sama hangat senang gitu. Sementara orang yang biasa di panas itu kalau sama sejuk senang gitu kan. Loh, jadi itu kan berarti ada kualitas termal yang sebenarnya kalau diukur itu sama, tetapi persepsi orang dalam mensensasi termalnya jadi berbeda. Ada yang mengatakan, wah ini nyaman sekali. Kenapa? Karena sejuk ya. Karena orang itu biasa hidup di daerah yang panas. Begitu kita harapannya itu kalau dia masuk rumah, maka dia mengharapkan sesuatu yang sejuk. Gitu. Tetapi kalau orang yang biasa hidup di dingin, maka apa yang dia bayangkan, maka dia membayangkan rumahku yang hangat gitu. Jadi membuat puisinya juga lain. Jadi bayangan tentang kualitas termal yang menyenangkan, yang indah gitu ya di dalam puisinya itu kalau Anda lihat ya lain tergantung kondisi socio-culture yang dibentuk dengan bentangan alamnya dan seterusnya. Nah itulah yang Anda harus kenali ya, seperti itu. Nah, tapi kita tidak akan seluas itu bicaranya, kita nanti fokus saja ke thermal comfort, itu pun pada yang fisiologis ya, seperti itu. Jadi ya mohon maaf, ya karena hanya 2 SKS gitu kan, ya seperti itu. Maka saya sangat mengundang Anda untuk kalau yang tertarik, kita bisa belajar bersama di dalam riset bersama dan seterusnya. Silahkan gitu ya, di luar ini saya sangat senang. Oke, saya akan lanjutkan. Oke. Nah, sebenarnya selain tadi ternyata ada 3 bundaran ya di dalam pembicaraan tentang kualitas termal, tidak hanya comfort, itu sebenarnya kita sebagai manusia itu punya banyak dimensi sesuai dengan indera yang kita miliki. Ya, sensasi kita terhadap lingkungan kita itu ternyata tidak hanya inner quality gitu loh. Mari kita lihat kita itu punya mata, punya telinga, ya dan punya gabungan di antara bahkan pembauan dan seterusnya. Maka Anda juga harus sadar bahwa kalau kita bicara tentang indoor quality perception itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang indoor air quality atau thermal ya, kemudian fokus di sana, tetapi di situ bersamaan ada juga persepsi tentang light, tentang noise, tentang kemudian mungkin smell dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya sebenarnya kalau kita bicara thermal human sensation itu sebenarnya thermal human sensing itu sebenarnya juga produk dari diri manusia yang mempunyai banyak dimensi karena dia punya indera yang lain, cahaya, suara, smell, dan seterusnya. Nah itu juga harus Anda sadari bahwa itu juga manusia tidak bisa terpisah oleh itu. Tetapi di dalam pembicaraan ini kita akan memisahkan gitu kan, bahwa ini lagi membicarakan tentang thermal comfort loh, di antara yang. Nah di thermal comfort itu kita hanya bicara ini loh, jadi tapi dengan kesadaran ini Anda jadi tahu bahwa oh iya kalau nanti jangan kaget ya kalau ada orang yang suhunya kualitas termalnya sama 100 orang diminta untuk memberikan persepsinya. Tapi tidak semua orang mengatakan yang kelompok yang sama. Ada orang yang 20% misalnya mengatakan, wah nyaman sekali, ekstrim gitu. Tapi ada orang yang mengatakan nggak nyaman sekali gitu. Sementara ada orang di tengah ya kurva normal biasanya begitu kan, mengatakan sesuatu. Mengapa ada kelompok yang lain berbeda? Anda harus sadar bahwa memang sebagai seorang arsitek dan orang yang bekerja di dunia arsitektur yang kita hadapi adalah manusia. Dalam human sensing itu ada dimensi lain yang bekerja bersama-sama. Itu yang harus kita ingat ya, seperti itu. Nanti di dalam desain pun, dalam dunia nyata pun seperti itu. Kalau gitu kita nggak usah mikirin standar Bu, kita desain nggak jelas aja ya, nggak boleh dong.
Justru karena itu banyak dimensi itu, maka yang kecil ini diselesaikan. Oke, ya. Kalau itu semua itu persepsi itu enggak. Itu kualitatif, ngapain Bu kita ukur? Ya udah kita desain, nanti kalau berhasil ya berhasil, kalau enggak ya enggak bisa begitu. Sebagai seorang arsitek kita bertanggung jawab mewujudkan keinginan klien dengan berbagai macam teknik dan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tetap apapun sampai sebatas maksimal kita harus memenuhinya itu. Dengan kita mempelajari banyak hal sehingga kita tahu dengan kesadaran penuh bagaimana melihat itu. Ya, harus kita. Tadi saya sebenarnya sudah bicara tentang thermal human sensing dari awal tadi, bahwa sebenarnya human sensing itu akan meliputi banyak indera sehingga itu bekerja bersama-sama, dan thermal human sensing itu adalah bagian dari human sensing yang lebih luas. Nah, kalau kita bicara itu, kita mulai dulu ya dengan sistem kerja bagaimana kita mensensasi panas ya. Sebenarnya ada satu gambar ini yang hubungannya dengan mensensasi panas dihubungkan dengan kulit ya. Jadi kalau kita memegang es, kita memegang api gitu, maka kemudian kita tahu, oh dingin, kemudian tangan kita diangkat, megang api dingin. Itu ada kerja sistem tertentu yang melibatkan sistem sensing yang melibatkan saraf-saraf yang ada di sana. Nah ini kalau ini dalam step kemudian ini Anda mengenal, nanti kita mengenal apa yang disebut dengan bagian dari otak ini, ada yang disebut dengan hipotalamus yang tugasnya itu mengatur keseimbangan panas. Jadi tugas dia itu mengatur keseimbangan panas. Jadi nanti kalau nanti di dalam ada ceritanya lagi. Nanti kalau badannya itu, jadi badan yang bisa ditolerir oleh badan bisa mentolerir hanya di suhu 37 derajat Celcius internal suhu dalam ya gitu. Nah nanti kalau ada yang tidak normal disensasi dan dikirim, maka kemudian bagian otak yang hipotalamus itu akan mengatur mekanisme dalam badan sehingga dia menseimbangkan lagi menjadi 37 derajat Celcius lagi. Jadi misalnya begini, ini ada badan dengan harusnya standarnya 37 derajat Celcius ya, suhu badan kita. Tapi kemudian ketika darah naik, entah apapun nanti ceritanya ada berikutnya, maka kemudian hipotalamus akan memerintahkan, mengatur sebuah mekanisme pendinginan badan. Sehingga kemudian blood temperature akan menurun, maka kembali ke 37 derajat Celcius. Atau sebaliknya, kalau tiba-tiba badan kita kok darahnya itu turun dari 37 derajat Celcius gitu kan, maka hipotalamus kemudian akan memulai mekanisme penghangatan badan. Kemudian blood temperature akan naik dan kemudian badan akan kembali ke 37 derajat Celcius. Itu bekerja terus dengan detail, nanti setelah ini akan kita lihat. Nah, kalau di luar itu berarti badan kita menjadi tidak sehat, lari tadi ke head. Ya, tak seperti itu ya. Oke. Nah, ini di dalam pembicaraan itu maka kita kenali apa yang disebut dengan tugas hipotalamus di dalam sistem pengaturan badan kita. Oke, jadi yang tadi sudah dua topik sudah selesai. Nah, sekarang saya masuk kepada topik yang selanjutnya, yaitu definisi kenyamanan termal, faktor yang menentukan kenyamanan termal, adaptasi dan kenyamanan termal. Saya akan menceritakannya di dalam slide-slide yang mengalir, tidak menjadi poin-poin tersendiri, dan justru saya nanti akan bertanya kepada Anda, kalau dengan cerita ini terus saya akan tanya apa itu kenyamanan termal, faktor-faktor apa yang menentukan kenyamanan termal, dan adaptasi apa yang bisa dilakukan oleh badan, serta apa hubungannya dengan arsitektur. Nanti saya minta Anda menjawab ini dengan saya akan menayangkan slide dan menjelaskan berikut ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kenyamanan termal itu ya, itu sudah sangat lama, mulai abad 18 disadari, kemudian dikembangkan terus ya, bahkan sebelum itu ya. Sehingga
ketika kita bicara tentang kenyamanan termal itu ada beberapa pergeseran gitu ya. Ada orang mendefinisikan kenyamanan termal itu berdasarkan konsep fisiologis tadi yang barusan saya ceritakan, konsep fisiologis. Jadi ada keseimbangan 37 derajat di dalam badan kita, ada hipotalamus dalam otak yang mengatur, maka itu akan terjadi, kalau tidak nyaman dia akan seperti apa, itu fisiologis. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ada keseimbangan yang kemudian berkembang dengan waktu, ada iklim, sehingga orang itu kemudian orang yang ada di iklim panas, maka sudah terbiasa dengan panas gitu. Hingga badannya itu sudah sangat bagus mengadaptasi secara fisiologis. Kalau yang didingin, ya tadi seperti yang saya ceritakan, ya dia terbiasa, dia tahan dingin gitu. Karena sistem badannya secara fisiologis sudah menyesuaikan dengan iklim gitu. Nah, tapi ada lagi yang ini yang di dalam studi disertasi saya masuk ke adaptif psikologis. Itu karena apa? Ternyata pada standar-standar adaptif fisiologis yang ada itu, kalau ada standar misalnya ini sekian, tapi kok ada orang yang dalam waktu yang orang yang sama dalam waktu berbeda kok dengan suhu dengan kualitas termal yang sama itu berpersepsi berbeda. Misalnya sama nanti ya, misalnya kualitas termalnya misalnya tingkatnya misalnya istilahnya ya misalnya 20 derajat misalnya. Bagi saya pada saat tertentu 20 derajat itu kok saya nyatakan nyaman, tapi bagi saya di kondisi lain itu kok ternyata tidak nyaman. Atau bagi orang lain sama-sama orang ya suhu kualitas termalnya sama begitu, tapi orang yang dari latar belakang yang berbeda, terbiasa dengan kondisi berbeda atau sedang mengalami psikologi tertentu kok berbeda, maka ternyata ada yaitu adaptif psikologis. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin mengajak Anda untuk terlibat ke sana secara dalam karena ini masih S1 gitu ya. Nanti kita belajar di adaptif fisiologis aja. Tapi Anda tahu bahwa sebenarnya itu kalau kita bicara kenyamanan termal, kalau mau mendefinisikan itu tidak hanya satu perspektif gitu. Ada 3 perspektif paling tidak ya. Seperti itu ya. Biar Anda kaya tapi nanti kita fokus ya, seperti itu. Nah, saya sekarang mulai masuk ke kenyamanan termal merupakan hasil proses adaptasi fisiologis dan biologis ya. Jadi saya mulai dulu yang fisiologis ya. Di dalam adaptif fisiologis, maka proses kenyamanan termal itu merupakan hasil dari persepsi orang itu terhadap proses fisiologis di dalam badan dia. Ya, nanti akan saya jelaskan dengan ilustrasi yang lebih detail ya. Jadi dalam adaptif fisiologis itu kita itu mengatakan ruangan ini nyaman atau tidak ya. Jadi ini menghasilkan kenyamanan termal yang dirasakan oleh penghuni itu tergantung dari proses fisiologis. Ya. Nah, proses fisiologis itu ditentukan oleh apa? Ini di sini dikatakan dari iklim ruang dan perbedaan fisiologis. Tetapi mengapa demikian nanti akan saya jelaskan. Ya, di sini ada 6 ya faktor-faktor yang menentukannya. Tapi mengapa kerjanya demikian akan saya jelaskan nanti. Tetapi dalam konsep termoadaptif psikologis yang tadi itu yang fisiologis ya. Tadi agak salah tipu tadi ya. Maka tidak cukup yang ini. Tidak cukup bundaran yang ini. Kenyamanan termal yang dirasakan penghuni itu tidak hanya proses fisiologis, tapi ditentukan oleh proses psikologis. Ya. Tidak hanya ditentukan oleh 6 variabel, tapi ditentukan oleh selain 6 variabel, juga ditentukan oleh banyak hal, yaitu apa? Perbedaan psikologis individual. Ini konsep dari hasil disertasi saya pada saat itu ya, tahun 2007, udah lama ya. Silahkan Anda baca lebih detail di buku yang sudah saya sampaikan. Ditentukan oleh apa? Pengalaman termal masa lalu dan pengalaman termal sesaat. Apa tuh maksudnya begini? Kalau Anda itu sekarang mau ke kampus ya, bayangkan di sepanjang perjalanan Anda dari rumah, sepanjang perjalanan dari rumah itu Anda itu
mengalami kualitas termal yang membuat badan Anda menjadi panas begitu. Maka di situ Anda punya harapan nanti ruang kuliah saya itu saya merasanya saya senang itu kalau membayangkan ruangnya dingin. Ya. Nah, ketika maka karena kita sudah mengharapkan dingin, maka proses psikologis apapun itu ya itu settingnya akan beda dengan orang yang mengharapkan sebaliknya. Kalau Anda pada saat yang lain itu kehujanan gitu, maka setting perharapan Anda secara psikologis mengharapkan ruang yang hangat gitu. Setting yang beda itu membuat setting proses fisiologisnya berbeda. Sehingga ruang yang suhunya sama, suhu radiasinya sama, kecepatan angin sama, kelembaban sama, dan seterusnya ini jadi dipersepsikan berbeda dengan saya yang sama, tetapi pengalaman termal sesaat saya berbeda. Demikian juga, itu yang sesaat. Kemudian kalau pengalaman termal masa lalu itu seperti apa? Kalau misalnya Bu Sugini terbiasa bekerja di ruangan yang dingin, ya toh, rumahnya dingin, ya toh, nanti perjalanannya ya dingin, maka Bu Sugini akan sensitif dengan suhu yang panas. Sebaliknya orang yang terbiasa dihangat, perjalanannya hangat, maka orang itu akan sensitif dengan suhu yang kualitas termal yang dingin. Jadi dengan kualitas termal yang sama, orang dengan pengalaman termal masa lalu berbeda itu, dia akan mempersepsi ruang itu menjadi berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan termal dalam konsep termoadaptif psikologis. Ini cukup dikenali aja bahwa Anda tahu ada konsep ini. Saya tidak akan masuk ke sini, nanti Anda silahkan kembangkan nanti S2, S3, silahkan. Tapi paling tidak di awal ini dalam belajar tentang human sensing, ya, dan kemudian human perception, itu Anda menjadi tahu. Kenal saja dulu. Jadi kalau agak nggak matching banget ya, oke, nggak apa-apa ya. Tapi yang fisiologis Anda harus tahu, gitu, seperti itu. Nah ini, wah gambarnya kok komplikated. Ya, jadi kenyamanan termal itu, tingkat kenyamanan termal itu nanti ditentukan oleh persepsi orang itu. Sifatnya subjektif. Jadi persepsi kenyamanan termal itu subjektif. Tapi dasarnya apa? Dasarnya itu adalah kalau yang fisiologis ditentukan dengan tekanan terhadap sistem termoregulator fisiologis. Apa itu, Bu? Nanti akan saya jelaskan. Jadi sistem termoregulator fisiologis badan kita itu akan mengalami tekanan tertentu disebabkan karena suhu radiasi, suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, aktivitas dan pakaian itu akan memberikan tekanan terhadap sistem termoregulator fisiologis kita. Nah, tekanan itu akan melahirkan persepsi tingkat kenyamanan termal kita. Tetapi di dalam proses yang psikologis untuk dari tekanan sistem termoregulator ini nanti ada jembatan yaitu persepsi terhadap tekanan termoregulator fisiologis itu sendiri. Sifatnya adalah proses psikologis, tadi saya jelaskan. Kalau sudah terbiasa masa lalunya itu terbiasa dengan kualitas yang tidak ditekan dengan suhu yang tinggi, maka secara psikologis dia akan settingnya beda dan seterusnya. Nah ini cukup diketahui saja lah. Kalau Anda ingin, silakan baca di buku saya, di halaman yang sudah ada di dalam RPS, halaman berapa dan berapa, silakan dibaca di situ. Oke ya. Nah sekarang saya masuk ke termoadaptif fisiologis, yang itu pengenalan saja sebenarnya. Ya, yang banyak itu pengenalan saja. Sekarang kita masuk ke termoadaptif fisiologis. Kita fokus di sana. Oke, kalau kita bicara tentang termoadaptif fisiologis, maka saya akan bercerita mulai dengan gambar ini. Ya, gambarnya yang saya dapat ini saya ambil dari sumber di internet. Ya, ini sudah saya tulis sumbernya dan maaf ini gambarnya mudah-mudahan ini kan kita membicarakan aspek kerja anatomi badan sehingga badannya juga mudah-mudahan ini tidak mengganggu Anda ya. Oke, jadi kalau kita sedang diam atau berkegiatan, maka sebenarnya di dalam badan kita itu
ada proses metabolisme, seolah-olah Anda bayangkan metabolisme itu nanti melahirkan apa? Metabolisme itu melahirkan limbah dan menghasilkan gerakan. Jadi metabolisme dalam badan kita itu nanti menghasilkan kegiatan otot yang akan melahirkan gerakan. Jadi setiap Anda bergerak, pada saat itu terjadi proses pembakaran metabolisme yang menghasilkan energi, tetapi di saat itu juga akan menghasilkan limbah panas. Nah, itu memang seperti itu metabolisme badan kita. Jadi, dan itu dari mana sumbernya? Dari makanan. Dari makanan yang masuk ke badan kita, kemudian terjadi metabolisme, hasilnya adalah energi. Energi itu untuk bergerak pada saat itu, kemudian pada saat yang sama energi itu, pergerakan itu menghasilkan limbah panas. Limbah panas itulah yang membentuk internal heat body. Yang kalau kita ukur tadi yang 37 derajat Celcius tadi. Ya. Jadi yang 30 derajat Celcius tadi itu adalah dari proses yang seperti ini. Oke. Nah, karena proses produksi panas itu terjadi, maka dia harus pada posisi yang seimbang, yaitu berapa? Harus menjaga di 37 derajat Celcius tadi itu. Nah, kalau tidak, maka badan akan mengalami tekanan. Yang tadi disebutkan dengan tekanan panas pada termoregulator kita. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh badan? Maka badan harus membuangnya. Jadi setelah panas itu dihasilkan dari proses metabolisme karena untuk bergerak dan seterusnya, dan untuk proses-proses yang di dalam, maka kemudian badan itu body heat harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Macam-macam cara membuangnya. Pertama, membuangnya bisa dengan radiasi. Jadi badan kita meradiasikan panas ke udara agar apa? Agar tekanan panas di dalam badan kita tadi yang membebani kita itu jadi berkurang. Oke. Pertama dengan radiasi. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah itu dilakukan juga dengan konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas karena adanya aliran fluida. Nah, di situ Anda bicara apa kalau Anda membutuhkan aliran fluida? Artinya di dalam proses konveksi ini nanti ada hubungannya dengan angin, kecepatan angin. Kalau radiasi nanti hubungannya dengan suhu ruangan. Ya, nanti diurai lagi ada suhu radiasi, suhu udara dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian yang lainnya adalah selain dengan proses membuang dengan radiasi, juga membuang secara evaporasi. Penguapan, bagaimana penguapan? Melalui pernafasan dan juga melalui proses berkeringat. Jadi kalau kita itu bergerak dan kita makan dan bergerak, kita menghasilkan energi untuk melakukan gerakan-gerakan di dalam ruangan kita, maka bersamaan dengan itu ada limbah panas yang dihasilkan oleh badan. Agar badan dalam kondisi seimbang, heat balance, maka kemudian ada proses pembuangan tadi. Itulah disebut dengan termoregulator. Jadi proses pembuangan panas agar badan dalam kondisi heat balance. Gitu. Ya. Tidak hanya konveksi tapi juga konduksi. Persentuhan dengan lantai, ya, dibuang melalui lantai, atau ada proses yang berhubungan nanti ketika membuang dengan konduksi, nanti ada apa? Ada lapisan dalam tubuh yang menutupi atau tidak. Disitulah nanti ada peran pakaian. Ya, sehingga nanti tekanan panas terhadap badan kita itu nanti berimplikasi pada persepsi kenyamanan termal yang ada di dalam pikiran kita. Oke, seperti itu. Nah, di sini harus seimbang. Heat production in body, jadi panas yang diproduksi badan karena proses metabolisme itu harus seimbang dengan panas yang dibuang. Kalau tidak seimbang, maka nanti akan
tidak seimbang. Ya, jadi kita lihat ketidakseimbangan seperti apa yang akan terjadi pada umumnya nanti. Tapi harusnya seimbang. Sehingga panas badan internal kita itu tetap 37 derajat Celcius. Gitu. Nah, ini. Panas badan kita itu harus selalu dalam 37 derajat Celcius. Kalau tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan panas. Yang terjadi kalau tidak terjadi keseimbangan panas, maka badan akan melakukan adaptasi. Tadi diatur, ada mekanisme yang diatur oleh hipotalamus tadi. Gimana caranya? Nah ini, saya kesini dulu. Nah begini, kalau produksi panas badan itu meningkat, sedangkan pembuangan panas itu turun, maka lihat, suhu kita akan naik. Dan kalau suhu internal badan naik, berarti itu tidak seimbang. Maka kemudian ada kerja dari hipotalamus, dia menggerakkan mekanisme untuk mendinginkan. Kalau produksi panas badan meningkat, sedangkan pembuangannya melalui evaporasi, konveksi, dan radiasi dan konduksi menurun, maka kemudian badan naik suhunya, disitulah maka kemudian terjadi adaptasi. Sebaliknya, kalau produksi panas itu rendah dari proses evaporasi, konveksi, dan radiasi, maka suhu badan kita akan lebih rendah. Nah, itu tidak sehat. Maka apa yang terjadi? Maka kemudian diperintahkanlah sistem hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme untuk penghangatan biar kembali ke 37 derajat. Ini kerja termoregulator badan kita, ya, yang diatur oleh hipotalamus tadi. Nah, bagaimana mekanismenya? Begitu. Mekanismenya ada dua, adaptation dan adjustment. Arsitek masuk, mari kita lihat. Nah, apa yang terjadi bila dalam posisi overheat, ya, jadi produksi panas badan kita lebih tinggi daripada kemampuan untuk proses evaporasi, proses konveksi, radiasi, dan konduksi. Apa yang terjadi? Maka badan kita itu mekanismenya akan diatur oleh hipotalamus, terjadilah beberapa refleks di dalam badan kita, yaitu mulai apa yang disebut dengan vasodilatasi. Nanti akan saya jelaskan. Ada vasodilatasi itu apa? Vasodilatasi nanti akan lebih jelas, ya. Proses bagaimana jantung nanti memompa darah ke tepi. Agar apa? Dengan dipompa darah ke tepi, maka kemudian proses suhu permukaan kulit kita meningkat sehingga lebih tinggi dari udara sekitar. Oleh sebab itu nanti kemudian terjadi proses radiasi pembuangan yang lebih cepat. Gitu. Jadi Anda bayangkan kalau Anda makan bakmi, gitu. Makan bakmi panas, gitu. Kalau Anda bakmi godok, ya, bakmi godok panas. Kalau Anda ingin cepat dingin, maka kemudian bakminya itu dipinggirkan ke dipinggirkan ke piring kita, kan, agar luas permukaannya. Sama. Maka kemudian jantung memompa darah ke tepi. Oleh sebab itu kalau orang kepanasan pasti kulitnya memerah. Ya, seperti itu, ya kan? Atau kemudian ada meningkatkan proses evaporasi, biar ini naik ini loh. Bagaimana caranya? Kemudian nanti pernafasan meningkat, ya. Sehingga kita menghirup panas, ada proses evaporasi persentuhan, dan atau berkeringat, gitu. Nah, ini adalah proses yang diatur oleh sistem yang sudah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Seperti itu. Sebaliknya, kalau dalam posisi di mana produksi panas badan internal itu lebih rendah dari proses evaporasi, konveksi, radiasi, dan konduksi, maka apa yang terjadi? Sebaliknya, tadi kemudian terjadi proses vasoconstriction. Jadi darahnya itu ditarik ke dalam oleh jantung,
sehingga kemudian permukaan darah itu permukaan darah dalam volume yang sama itu menjadi lebih sempit. Oleh sebab itu kulit kita memucat, bibir kita memucat kalau kedinginan. Kalau kedinginan kan kulit kita memucat, bibir kita memucat. Karena apa? Darah ditarik ke dalam oleh jantung. Agar apa? Agar permukaan badan kita menjadi suhunya menjadi lebih rendah. Sehingga tidak terjadi proses atau mengurangi proses radiasi panas kita ke lingkungan. Atau bahkan biar lingkungan yang meradiasi badan kita sehingga kita akan menjadi lebih hangat gitu. Betapa luar biasanya ya, kita itu setiap hari bersyukur ya, berkeringat berkeringat, kemudian suhu badan kita menjadi tahan di panas dan di dingin, itu ada mekanisme yang oleh Allah itu sudah disusun dengan sempurna ya, seperti itu ya. Dan juga yang lain, tidak hanya itu kemudian pernafasan kita menurun ya. Kemudian agar meningkatkan atau produksi panasnya ditingkatkan oleh badan dengan cara apa? Menggigil. Jadi ototnya itu bergerak lebih intensif sehingga menggigil. Menggigil itu sebenarnya dalam rangka badan untuk menghasilkan panas agar seimbang ini loh, agar tidak rendah gitu. Nah, itu adalah proses yang sifatnya refleks yang diatur oleh hipotalamus. Nah, di situ nanti ada di level berikutnya, yaitu dalam bentuk kesadaran. Yang tadi itu tidak dalam kesadaran ya, refleks ya. Anda kan tidak perlu jantung silahkan pompa darah ke tepi, enggak, Anda enggak akan, itu jalan dengan sendirinya. Itu ya, seperti itu. Subhanallah ya, kita sudah, Masya Allah, kita begitu bersyukur harusnya ya, seperti itu. Tapi kemudian ada ketika sudah melampaui kemampuan badan, termorregulator badan kita sudah terlampaui, maka kemudian manusia mempunyai inisiatif untuk melakukan ini agak antara adaptasi sampai ke adjustment gitu ya. Apa misalnya kalau kita tetap saja kedinginan, maka kita melakukan gerakan-gerakan yang kita sadari, bukan bergetar ya, bukan gemet bukan gemetar ya, tapi memang kita sadari kita kemudian bergerak, atau kita mengambil jaket gitu. Sebaliknya kalau kepanasan, maka kemudian kita dengan sadar ya mengambil tipas gitu, kita tipasan, atau kita mengganti baju kita dengan yang tidak terlalu tinggi insulasinya dan seterusnya. Itu sudah ada unsur edukasi melalui kehidupan bersosial dan berculture. Ya. Nah, itu berarti sudah mulai adjustment gitu. Nah, sekarang kalau arsitek di mana? Arsitek itu di sini loh. Adjustment-nya itu tidak hanya melekat pada manusianya, tidak ada pada behavior-nya. Nah, arsitek itu karena mungkin behavior-nya sudah juga ternyata kondisi alam begitu ekstrim, sehingga behavior yang kita usahakan manusia melekat pada badan kita sudah tidak cukup. Maka kemudian manusia akan membuat naungan, membuat shelter, bergerak, berkembang. Sekarang shelter itu ada ilmu yang khusus berbicara itu, yaitu arsitektur. Maka arsitektur tugasnya apa? Arsitektur melakukan adjustment lingkungan agar manusia itu mengalami proses termoregulator sampai pada baik aspek fisik fisiologis sampai psikologis sampai kulturnya itu masih bisa survive gitu. Tidak hanya cukup survive tadi, tapi juga comfort. Tidak hanya itu, tapi health, sehat, dan juga produktif. Tugasnya arsitek itu di situ, yaitu mengadjust kualitas indoor ya agar bisa match dengan kemampuan manusia untuk survive di dalam kenyamanan termalnya atau kesehatan termalnya atau produktivitas termalnya. Nah, ini ilustrasi saya ambil dari internet juga ya.
Tapi teorinya ada di dalam buku saya, Anda bisa baca, yaitu vasodilatasi dan vasokonstriksi. Ini saya bahasa Indonesia kan ya. Vasodilatasi tadi ini terjadi, darah dipompa ke tepi, sehingga Anda lihat memerah badan kita, kulit kita akan meningkat suhunya, kemudian terjadi proses radiasi yang lebih cepat, sehingga panas dibuang. Sebaliknya kalau dingin, maka darah ditarik ke dalam, kemudian itu disebut dengan vasoconstriction. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya, shivering ya, dan sweating. Shivering itu kalau kita kedinginan sehingga badan kita menggigil. Tapi kalau kepanasan kita akan berkeringat karena di situ ada proses evaporasi. Nah, badan nanti itu juga, badan itu sebenarnya bagian dari adjustment. Maka kemudian nanti kalau dingin maka ada dipanaskan dengan mekanisme, teknologi, dan desain arsitekturnya. Tapi kalau kemudian kepanasan, maka didinginkan dengan prinsip perancangan arsitektur dasarnya dan dengan aktif ataupun pasif. Nah, itulah arsitektur masuk di sana. Dia bagian dari termoregulator yang lebih besar, yang nanti tujuannya untuk memberikan kenyamanan termal untuk manusianya, kenyamanan atau kesehatan atau produktivitas. Ya, oke. Saya ingin menjelaskan tentang apa hubungannya kalau orang kepanasan dengan suhu. Nanti kita lihat ya. Jadi di sini kenyamanan termal. Kenyamanan termal itu harus dipenuhi oleh arsitek. Arsitektur harus memberikan kenyamanan termal bagi penghuninya. Nah, persoalannya ukurannya bagaimana? Kan harus diukur. Untuk bisa dipenuhi kan harus tahu takarannya. Nah, takarannya apa? Apakah cukup suhu? Belum tentu juga, karena tadi itu proses pembuangan panas tidak hanya radiasi, tapi juga dengan proses konveksi. Berarti ada angin. Berarti ada apa lagi? Tidak ada, itu aja ada proses evaporasi. Evaporasi larinya kepada kelembaban. Mengapa? Anda masih ingat yang namanya radiasi adalah perpindahan, radiasi adalah pembuangan panas melalui proses radiasi yang membutuhkan permukaan satu benda itu tinggi, satu rendah. Apabila terjadi perbedaan itu, terjadilah proses radiasi. Oke, berarti di situ yang berhubungan dengan proses pembuangan panas dengan radiasi itu apa? Yaitu kualitas iklim yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan suhu. Oke. Kemudian kalau proses konveksi, tadi dikatakan proses konveksi itu adalah proses yang perpindahan panas melalui media fluida. Dalam hal ini kalau kita hidup di alam ini ya, kita membutuhkan oksigen, kita tidak di air, maka fluidanya ya angin. Berarti di situ apa yang mempengaruhi? Yaitu kecepatan angin. Kalau evaporasi gimana? Evaporasi adalah proses terserapnya panas karena proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan dari cair menjadi gas. Untuk naik dari cair menjadi gas, dia membutuhkan panas. Panasnya diambil dari mana? Ya media yang ada di situ. Jadi Anda masih ingat kalau Anda meneteskan spiritus di kulit Anda, maka kulit Anda merasa dingin gitu kan. Karena di situ ada proses penguapan, proses evaporasi yang sangat, karena sifatnya spiritus ya, yang sangat kuat, ya caranya gimana? Mengambil panas dari kulit kita, maka kita merasa dingin. Oleh sebab itu, maka hubungannya sama apa kalau evaporasi? Apa yang diambil? Proses evaporasi itu membuang keringat kita kemana? Ke udara. Artinya apa? Udara itu harus bisa dalam tanda petik menelan uap udara yang diuapkan oleh kulit kita. Itu hubungannya dengan apa? Dengan kelembaban. Semakin tinggi kelembaban, maka semakin jenuh
udara itu, artinya dia akan menolak kalau ada uap yang dikeluarkan oleh badan kita. Jadi kalau kelembabannya tinggi, maka badan kita susah untuk membuang panas melalui proses evaporasi, karena evaporasi jadi sulit terjadi. Gitu. Sebaliknya kalau udara kering, maka proses evaporasi sangat cepat terjadi. Sehingga kemudian karena sangat cepat terjadi, panas badan kita akan terambil. Sehingga kalau kita bicara proses itu, maka indeks kenyamanan termal itu tidak bisa hanya diukur oleh suhu, tidak bisa diukur oleh kecepatan angin saja, tidak bisa diukur oleh kelembaban saja. Dia bekerja bersama-sama. Kita duduk di sini itu kan, di sini ada anginnya, ada suhunya, ada kelembabannya, itu bekerja bersama-sama ke badan kita. Ya. Sehingga dia tidak bisa mewakili hanya satu saja untuk mewakili ukuran kenyamanan termal. Oke? Oke. Tidak cukup. Kenapa? Dalam suhu yang sama, kalau anginnya berbeda, berarti kan bisa buang pakai evaporasi. Berarti bisa beda dong. Berarti dijumlahkan ya, Bu. Suhu, diakumulasi ya, Bu. Suhu, kecepatan angin, kelembaban. Nah, nanti suhu juga kita akan bicara. Nanti suhu ada suhu radiasi dan suhu udara. Ya, nanti itu ada ceritanya sendiri. Tapi suhu itu kemudian dibedakan dua. Suhu radiasi dan suhu udara. Oleh sebab itu tadi ada, kalau Anda lihat di dalam slide saya yang pertama, ada suhu udara, suhu radiasi, kecepatan angin, dan kelembaban. Ceritanya itu karena itu. Ya, gitu. Terus, cukupkah? Cukupkah? Kita lihat, kalau orang di dalam ruang yang sama, suhunya sama, suhu radiasinya sama, suhu udaranya sama, kecepatan anginnya sama, kelembabannya sama. Kemudian yang satu duduk sama yang satu itu lari di tempat. Kira-kira metabolisme badannya sama atau enggak? Beda, Bu. Beda. Iya, beda. Karena beda maka limbah panasnya berbeda. Jadi nggak cukup hanya 4 tadi. Ada satu, yaitu apa? Aktivitas. Jadi tadi ada 4 ya. Ini saya lagi ngomong variabel yang menentukan kenyamanan termal. 4 tadi, kondisi iklim. Ya, toh. Ini ceritanya, kalau tadi konsepnya di atas sudah saya sampaikan. Tapi ceritanya sampai 4 itu. Tapi nggak cukup. Kan ditentukan oleh produksi panas badan internal. Itu yang tergantung dari metabolisme tadi. Yaitu ada aktivitas, tergantung. Makanya arsitek kalau mendesain tahu aktivitasnya. Buat shelter orangnya duduk, berdiri, atau sedang memintal, atau sedang jogging di dalam ruangan itu nanti beda harusnya. Tambah lagi, sudahkah cukup? Belum, konduksi. Konduksi belum diomongkan. Ya, pakaian. Sama-sama, di ruangan yang sama-sama duduk, yang satu pakai jas, yang satu pakai sarung. Diminta untuk menilai ruangan ini nyaman atau tidak. Kira-kira sama enggak? Enggak sama. Karena ada proses konduksi yang terhalang yang lebih tinggi pada orang yang pakai jas. Sedangkan orang yang pakai sarung itu, apalagi yang sarungnya di atasnya itu telanjang gitu ya, telanjang dada. Lah, proses konduksinya beda, baik ke udara atau ke tempat dia duduk. Maka ya, persepsi dia tentang tekanan badan, tekanan panas badan dia beda, sehingga dia menilai ruangan jadi berbeda. Oke. Sehingga yang menentukan kenyamanan termal itu tidak cukup 4, tapi tambah 2. Yang 2 ini adalah aspek fisiologis. Ini kita lagi ngomong kenyamanan termal dalam pendekatan adaptif fisiologis. Tergantung ini 2. Dan yang 4 ini tergantung pada kondisi iklim di dalam. Suhu udara, suhu radiasi, kecepatan angin, kelembaban. Jadi variabel yang menentukan kenyamanan termal pada pendekatan adaptif fisiologis itu ada 6. Nah, 6 ini kalau digabung untuk mengukur
berarti harus perlu ukuran ini. Nah, ukurannya itulah yang kita sebut dengan indeks kenyamanan termal. Karena nggak bisa ngukur hanya satu. Jadi kita nggak bisa desain. Desain itu nanti suhunya berapa ya? Kalau suhunya begini pasti nyaman ya? Oh, belum tentu. Kalau gitu ada kecepatan anginnya dibanyakin, belum tentu juga. Karena itu bekerja bersama-sama, keenam ini bekerja bersama-sama. Dalam badan yang sama, dalam otak yang sama, dan dalam persepsi. Kan dia ditanya, kenyamanan termal itu adalah persepsi subjektif. Orang itu terhadap yang menunjukkan tingkat kepuasan dia terhadap kualitas ruangnya. Itu kan tergantung dari tekanan termoregulator badan dia. Yang semua itu terjadi karena apa? Karena 6 tadi. 6 ya. Oke, gitu ya. Jadi maksud saya adalah kenyamanan termal tadi adalah apa? Persepsi subjektif penghuni ruang terhadap kualitas termalnya yang menunjukkan tingkat kepuasan dia terhadap kualitas ruangnya. Yang itu ditentukan di dalam konsep heat balance, itu ditentukan oleh keseimbangan panas di dalam badan dia. Tekanan panas badan dia harus 0. Ya, jadi yang dihasilkan karena limbah aktivitas itu harus sama yang dibuang. Jadi tekanannya 0, sama. Kalau minus dia akan kedinginan, kalau plus dia akan kepanasan, nggak boleh gitu kan. Nah, oleh sebab itu kemudian kalau jadi arsitek terus gimana? Anda punya ukuran. Ukurannya disebut dengan indeks kenyamanan termal, itu sudah dikembangkan. Nanti Anda kena organisasi namanya ASRE dan seterusnya ya. Nanti kalau Anda lihat SNI nanti ada indeks kenyamanan termal SET dan seterusnya, itu banyak. Jadi kenyamanan termal adalah penilaian orang tentang kualitas termal ruang yang merupakan ekspresi tingkat kepuasan orang tersebut terhadap kondisi termal lingkungannya. Jadi kenyamanan termal itu terentang antara tidak nyaman sampai sangat nyaman. Terentang di sini. Tergantung persepsinya ini. Kalau ini disuruh menilai gitu kan, terentang. Mulai dari yang tidak nyaman 0 sampai yang nyaman sekali. Ke sana. Tanahnya gini. Tetapi kalau kita pakai konsep heat balance, maka nanti ukurnya di tengah. Kalau yang tidak ada tekanannya 0, seimbang itu di sini. Kalau nanti kemudian dia itu tekanannya positif, maka dia plus. Plus 1, plus 2, ini ada 0,5, dan seterusnya. Ini ada orang membuat, banyak sekali ukuran dibuat. Ya, nanti Anda pelajari, tapi kita nanti akan mengambil salah satu saja. Kalau kurang tadi, ya, tidak seimbangan yang minus, maka ini minus. Jadi ini minus 0,5, ada yang mengatakan begitu. Nanti saya akan sampaikan 1, 2, 3. Jadi rentangan ini disebut dengan kenyamanan termal yang menggambarkan penilaian orang itu terhadap kualitas termalnya, menunjukkan kepuasannya. Kalau dia itu orang menurut dia itu netral, ya di sini ini. Tapi kalau kemudian nanti ternyata hangat, ya dia naik ke atas. Kalau kurang dingin naik ke sana. Itu kenyamanan termal. Nah, apa bedanya dengan nyaman termal? Nyaman termal itu adalah kenyamanan termal yang dipersepsikan orang itu sebagai nyaman. Jadi misalnya, oh nyaman termal kalau segini itu nyaman. Ini tuh nyaman. Misalnya. Jadi kalau nyaman termal itu adalah kenyamanan termal yang dipersepsikan nyaman oleh penghuni ruangan. Mudah-mudahan bisa menangkap ya. Oke. Ya, mudah-mudahan. Oke, saya lanjutkan.
Nah, tadi bagaimana mengukurnya? Dengan menggunakan indeks termal sebagai besaran parameter yang secara signifikan terbukti dapat mewakili kualitas kenyamanan termal. Jadi sudah ada para pakar, ada board ya, yang disepakati yang menjadi kerja di para insinyur, itu mereka membuat ukuran. Sama kalau Anda sadar suhu itu mulai dari 1 derajat, 50, 100 derajat, itu kan dibuat juga gitu loh. Nah, ini juga indeks kenyamanan termal itu ada ukurannya, disebut dengan indeks termal. Nah, banyak sekali indeks termal itu sudah dikembangkan oleh board-board tertentu. Silahkan baca buku saya, kenyamanan termal dan praktek sudah ada di dalam RPS, halamannya silahkan Anda baca. Banyak sekali, pada saat itu tahun 2017, yang saya kumpulkan itu 15 lebih, banyak sekali. Ya. Dan kemudian saya mengusulkan satu indeks yang disebut dengan PMV TAP. Ya. Saya kembangkan dari PMV-nya Wenger. Tapi itu harus diuji tetap ya. Tetap harus diuji. Tetap harus dikembangkan. Mudah-mudahan Anda besok ya yang mengembangkannya. Gitu, silakan. Nah, kita belajarnya satu aja, ya toh. Jangan banyak-banyak. Kita tekuni dan itu nanti kita gunakan. Yang kita pelajari yang mana ya? Yang dunia itu menggunakan PMV, Predicted Manifold, nanti kita pelajari ya. Jadi menurut penelitian, kemudian dibuat kombinasi ke-6 itu, kemudian ada berapa orang disuruh masuk di dalam lab, kemudian berapa persen orang yang mengatakan nyaman, berapa persen orang yang tidak. Nah, itu disebut dengan discomfort, PPD, predicted persentase predicted discomfort. Balik-balik ya. Jadi intinya gini loh, prediksi berapa persen orang yang mengatakan tidak nyaman. Itu dikumpulkan melalui penelitian yang sangat terjaga, ya. Kemudian akhirnya digunakan sebagai dasar membuat indeks itu. Itu pakai PMV. Kalau ISO internasional pakai itu. Tapi ada yang lain, SET, standar efektif temperatur. Ada ET, SNI, standar nasional Indonesia itu pakai ET. Kalau ET, SET dipakai oleh engineer khusus Amerika. Ya, ada ASRE menggunakan juga. Tapi banyak ya, banyak. Jadi maksud saya gini, Anda jadi, loh, kok saya diajari ini di kelas, tapi kok yang di tempatnya ada ini. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir, memang banyak gitu. Sekarang Anda milih yang mana gitu. Nah, saya akan memilih yang kita ajari di sini adalah SET. SET itu adalah standar efektif temperatur. Ada ET juga, itu yang Amerika. Nah, SNI kita pakai ET gitu loh. Jadi biar agak matching gitu loh. Amerika dan matching ke SNI gitu. Kalau pakai PMV, Ibu mempelajari PMV karena saya pakai yang karena jadi ISO standar dunia gitu. Tapi sebenarnya mirip-mirip ya, pakai apa aja ya. Nah, ini ada contoh ya, ada heat stress index. Ini ada nih. Ini saya ambil dari satu jurnal ya. Ini ada indeks ya, baca thermal sensation, comfort sensation, zone of thermal effect, HSI namanya, heat stress index. Kalau Anda baca di buku saya ada HSI ini. Ini gambarannya seperti ini. Jadi tadi dibuat 0 itu netral, 0 tadi netral. Oke. Jadi 0. Jadi tekanan panas di dalam badannya itu yang dihasilkan sama yang dibuang itu sama, jadi 0. Netral, comfortable itu dikatakan di situ. Ya, ada disebut vasomotor compensable gitu ya, 0. Kemudian ke atas lagi food-nya itu +1. B, slightly warm. +2 warm, +3 hot. Di sini ada yang angkanya pakai, kalau ini pakai di range 1, 2, 3, 4. Jadi yang netral 5. Kalau 6 itu slightly warm, 7 warm, 8 hot, very hot 9, dan seterusnya. Kalau yang pakai skalanya food ini, minus ini pakai SET, discomfort, ini pakai ini ya, discomfort.
Itu minus slightly cool, cool dan very cold. Cold, and very cold. Tapi kalau pakai range ini 5, 4 itu berarti slightly cool, 3 itu cool, 2 itu cold, 1 itu very cold. Itu macam-macam rentangnya ini, gitu ya. Anda silakan baca di ASRI. Anda juga bisa join kok ke jadi membernya ASRI, gitu kan? Seperti itu ada kok untuk student, gitu. Silakan. Nah, banyak indeks termal, salah banyak itu yaitu ini kan. PMV tadi sudah saya sampaikan digunakan dalam ISO 7730. Ini yang saya kembangkan, saya mengusulkan PMV tahap termoadaptif psikologis, dan itu pun adalah satu disertasi yang berarti harus kalau ingin menjadi standar yang betul, yang digunakan indeks yang akan digunakan sebagai standar, harus ada penelitian lebih lanjut. Mudah-mudahan Anda besok masuk join ASRI dan orang ASRI mengembangkan, saya sangat senang ya. Dan ya seperti itu ilmunya. Kemudian ada lagi yang SET, discomfort, dan WWET digunakan dalam standar ASRI. ASRI itu adalah asosiasi perkumpulan dari engineer masyarakat Amerika yang bekerja di heating, refrigerating, and air conditioning. Singkatannya gimana? American Society Heating, Refrigeration, Air Conditioning, Engineering atau apa, saya agak lupa ya, seperti itu. Kalau SNI ini, SNI itu ngajunya ke ASRI, sehingga nanti kita akan belajar SET, discomfort, dan W. Karena apa? Karena biar Anda cocok nanti kalau masuk ke SNI itu nggak gap banget gitu. Ini masalah pilihan saja kok. Nah ini tadi PPD, presentasi predicted discomfort. Jadi kalau ini 0, ini PMV scale 0 ya, 0, 0, 0, maka ini 0,5, kalau makin panas, makin turun 0,2 dan seterusnya. Ini PMV, pakainya 0, 0,5, 1. Itu saya pakai PMV pada saat itu. Nah, kemudian cara apa maknanya 0, Bu? Maknanya 0 itu jumlah orang yang ini netral, orang yang tidak berproduksi tidak nyaman itu hanya 5%. Tapi semakin ke sini minus, min 2, itu artinya orang yang tidak nyaman 80%. Artinya orang yang nyaman cuma 20%. Ini lihatnya di sini, jadi lihatnya pasangan harus. Jadi kalau PMV 0 itu berarti orang yang menolak cuma 5%. Jadi dia nyaman sekali. 0,5, Anda lihat berapa? Yang menolak 10%. Kalau plus 5, 10%. Yang 1, yang nolak 70%. Yang ini 70%. Nanti kalau ada hubungannya nih sama discomfort. Berarti 0,5 sampai 0,5 itu disenangi oleh orang 80% orang. Kalau min 1 sampai 1 itu 0,5 sampai min 1 atau 0,5 sampai 1 itu disenangi oleh 80% orang. Maaf, 70% orang. Bu, ada nggak yang 100% Bu di dunia ini? Sepertinya tidak ada. Tadi itu. Karena kenyamanan termal itu adalah subjektif perspektif. Jadi itu adalah persepsi subjektif. Dan dalam yang saya sajikan penelitian itu ada aspek psikologisnya. Jadi nggak mungkin, karena manusia itu adalah makhluk yang dimensinya juga tidak hanya fisiologis, tapi juga psikologis. Yang fisiologis pun dia akan punya masa lalu berbeda dan seterusnya, tadi sudah saya jelaskan. Sehingga ya cukup 80% itu sudah berhasil. 70% ya agak berhasil gitu kan. Di atas itu Bu, ya harus tidak dikatakan tidak berhasil gitu. Loh, lumayan nih Bu, 69%. Ya enggak dong, ruangan Anda hanya disenangi 69%. Enggak berhasil dong. Kenapa? Lah itu karena orang itu kan, justru karena orang itu subjektif, maka harus jangan rentangnya jangan lebar gitu. Sehingga biasanya yang disebut dengan nyaman termal itu adalah di area yang ini, yang 80%. Disenangi 80% orang.
ya mepet-mepetnya agak-agak gimana sedikit ya, disenangi 70%. Jadi antara min 0,5 sampai min 1 masih boleh, 0,5 sampai 1 masih boleh. Yang bagusnya ya min 0,5 sampai 0,5 ini disenangi 20% orang. Saya ingin 0 Bu, ya silahkan gitu ya, tapi berarti ketat sekali nih range-nya itu nanti. Dan biasanya urusannya sama sumber daya kan gitu. Oke, ini gambarannya seperti ini. Cara mencarinya gimana? Bisa manual, bisa dengan software. Nanti dengan software kita akan kenalkan minggu depan. Saya hanya mengenalkan saja, nanti latihannya Anda seterusnya. Dengan manual nanti kita exercise di kelas minggu depan. Jadi, sebagai kesimpulan, tadi sudah saya sampaikan, faktor keamanan thermal adalah persepsi subjektif manusia terhadap kualitas thermal ruangnya yang menunjukkan tingkat kepuasan dia terhadap lingkungan thermal yang dihadapi. Ditentukan oleh 6 variabel untuk pendekatan adaptif fisiologis. Variabel fisiologis yang terdiri dari aktivitas dan clothing, ingat-ingat ya, dan variabel fisik yang terdiri dari suhu udara, suhu radiasi, kecepatan angin, dan kelembaban. Jadi, kenyamanan thermal itu ditentukan oleh aspek fisiologis dan oleh aspek fisik. Fisik itu adalah iklim ruangnya, fisiologis itu kondisi manusianya yang dilihat pada aspek fisiologisnya, bukan psikologisnya. Oke, seperti itu. Ya, itu kesimpulannya. Nanti kalau Anda buka ET, nanti ada lagi di situ. Ceritanya besok mungkin ya, minggu depan. ET apa itu? Kalau ET itu tidak memperhatikan manusianya, hanya suhu udara, suhu kecepatan angin, dan kelembaban. Tapi kemudian berkembang namanya New ET. Silahkan baca di buku saya. Jadi saya depan langsung exercise untuk yang manual, untuk yang cerita tentang perkembangannya dengan dunia obat-obatan, maka muncullah indikator ET dan seterusnya, baca sendiri di situ. Tapi nanti akan saya ujikan. Oke, bagaimana perkembangan itu agar Anda tahu. Taunya untuk apa kekiniannya itu? Itu kan sejarah bukan. Agar Anda tahu waktu mendesain, kenapa ya ada standar ET? Karena standar ET itu berkembang pada saat itu di permulaan, itu fokusnya pada perkembangan obat-obatan. Sehingga bukan manusianya yang dipentingkan, tapi bagaimana obat itu bisa tahan di dalam ruang. Oh, jadi suhu udara, suhu radiasi, kecepatan. Pada saat itu hanya suhu udara, kecepatan angin, dan kelembaban. Setelah itu ada New ET. Ternyata dipisah suhu udara dan suhu radiasi. Mengapa tidak ada unsur manusianya? Karena memang pada saat itu perkembangan dimulai dari dunia mendesain untuk pengembangan obat-obatan. Fokusnya pada saat itu. Kemudian bergerak terus sampai sekarang. Kalau untuk manusia berarti ada SET. Makanya kita belajar SET. Kalau ET itu untuk orangnya diabaikan. Orangnya diabaikan gitu. Disederhanakan gitu ya. Nah, itu agar Anda tahu, oh kalau saya pakai ET berarti saya orangnya, manusianya itu distandarkan, dianggap sama, tidak terlalu diperhatikan. Mungkin disederhanakan dengan fungsi gitu. Tapi kalau Anda pakai SET nanti bisa dalam pakaiannya apa, ininya apa, ganti itu beda. Nah, ini level of insulation-nya, flow-nya itu beda-beda nanti. Aktivitasnya beda-beda nanti. Pelajari video minggu depan. Jadi orang ini Anda lihat ada MET itu apa Bu? MET itu adalah satuan untuk menunjukkan level of metabolisme dari sebuah aktivitas, yang itu menunjukkan dibandingkan dengan orang yang sedang duduk yang menghasilkan 58 kalori. Jadi kalau 3,3 MET itu berarti kira-kira 3 kalinya orang duduk. Ini 99 sampai 124 itu kan tadi 124 berapa kalinya? Hampir 3 kalinya, dan jadi berapa kalinya dan seterusnya. Jadi itu perkalian dari orang, energi yang dikeluarkan orang waktu duduk. Kita pelajari. Kita akan belajar dengan diagram Morris Marcus. Halo, saya nggak di kampus ya. Kalau di kampus Anda, saya minta fotokopi nih besok. Pakai diagram Morris Marcus kita akan exercise dan kemudian kita akan quiz di situ. Atau dengan series software macam-macam nanti kita pelajari. Nah ini saya ingin Anda mengerjakan ini
untuk tes apakah Anda memahami perkuliahan ini. Saya minta Anda menjelaskan apa itu SET, apa itu diskomfort, apa itu W. Tulislah urutan mencari SET, diskomfort, dan W dengan chart manual. Oke, Anda belajar dulu. Ya, di Maurice Marcus itu ada. Kalau Anda bisa ke kampus, Anda bisa dapatkan itu, gitu kan. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan kita cari nanti gimana ya caranya. Tapi saya pikir Anda generasi milenial, silahkan Anda cari secara aktif di situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan.